Dialog Titian Ilahi Kita Indonesia untuk edisi hari ini Jumat 1 Agustus 2025 yang akan membahas topik terkait dengan Islam Agama Wasatiyah. Nantinya Anda dapat bergabung di 082133339440 untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan topik kita pada sore hari ini. Anda dapat bergabung nantinya juga melalui 94,4 FM. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini di hari Jumat 1 Agustus 2025 kami hadir dalam dialog interaktif Titian Ilahi yang akan membahas topik mengenai Islam Agama Wasatiyah. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook, YouTube maupun TikTok di Pro 1 RRI Makassar. Pada sore hari ini pendengar narasumber kita ada Bapak Ustadz Dr. Andes Awaludin Umar MAG yang telah bergabung melalui line Zoom. Kita akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, kita akan membahas topiknya ini terkait dengan Islam Agama Wasatiyah. Nah, terlebih dahulu mungkin Pak Ustadz bisa memberikan penghantar. Nantinya juga kami buka line telepon bagi pendengar di 0821 3333 9440. Silakan Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, salam dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang Islam Agama Wasatiyah. Ada beberapa nilai yang terkandung di dalam Islam Agama Wasatiyah. Yang pertama adalah nilai jalan tengah. Islam ini adalah agama yang berada di tengah-tengah sebagai penyeimbang, pihak yang berada di tengah-tengah, tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri. Dia sebagai penengah, bahkan sebagai saksi atas segala perbuatan manusia. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam ini umat pertengahan, ya, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Menyimak ayat ini maka dapat dikatakan bahwa ada dua kelompok agama besar, agama samawi, ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi condong membenci Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka berusaha untuk membunuhnya. Kemudian Nasrani sangat mencintai Nabi Isa alaihissalam sampai tingkat mempertuhankannya. Lalu hadir Islam ini sebagai penengah bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi utusan Allah yang harus dihormati, dimuliakan, diagungkan, sehingga tidak boleh ada kebencian terhadap Nabi Isa, karena Nabi Isa sama dengan nabi-nabi yang lain, utusan Allah. Dan Nabi Isa adalah seorang manusia utusan Allah. Jadi tidak boleh membuat Nabi Isa menjadi lebih daripada sang pencipta. Makanya hadir Islam ini menengahi dua agama yang telah terdahulu. Yang kedua,
Islam sebagai agama wasatiyah, agama yang menengahi, agama yang berada di tengah-tengah, itu mengajarkan tentang keseimbangan. Keseimbangan dalam hidup, ya. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya. Kita lihat dalam surah Al-Qasas misalnya, ayat 77, surah yang ke-28. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah pahala negeri akhirat, cari kejar demi kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam ayat ini ada 3 teori keseimbangan dalam agama wasatiyah, agama Islam ini. Yang pertama, kejar, raih demi kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Karena kita masih butuh kehidupan dunia. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini ajaran agama wasatiyah. Agama yang berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, ajaran keseimbangan juga. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini juga menunjukkan bahwa bumi yang kita nikmati ini, Allah berikan segala kenikmatan yang ada di bumi ini untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi jangan sampai merusaknya. Itu juga keseimbangan dalam beragama. Kemudian yang ketiga, agama wasatiyah, agama Islam ini mengajarkan tentang keadilan. Ya. Berbuat adil. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, surah yang ke-5, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini juga mengandung nilai wasatiyah. Allah sangat memperlakukan kamu secara adil. Maka kamu pun harus berlaku adil kepada orang lain. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil terhadap kaum itu. Ini nilai wasatiyah, nilai pertengahan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, toleransi. Islam agama wasatiyah, agama yang berada di tengah-tengah, tidak condong memihak ke kiri, memihak ke kanan, itu mengandung nilai toleransi yang sangat tinggi. Toleransi antar umat seagama, toleransi antar umat beragama, dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Yang terakhir, mengajarkan tentang kehidupan yang harmoni. Artinya saling mencintai, saling sayang menyayangi. Dalam surah Al-Fat, surah yang ke-48, ayat 29 misalnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengannya, bersama dengan Rasulullah, bersikap tegas terhadap orang kafir. Tentu sekali orang-orang kafir yang membenci agama Allah. Tetapi sesama muslim saling berkasih sayang, saling kasih mengasihi. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keredaannya. Dan pada wajah mereka tampak bekas sujud. Tampak bekas sujud ini maksudnya adalah solatnya itu membekas. Dalam keberagamaannya itu membekas. Dalam nilai spiritualnya membekas ke dalam nilai sosialnya. Itulah agama wasatiyah, Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pengantarnya. Kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung di 0821 3333 9440 untuk bergabung memberikan pertanyaan terkait dengan Islam agama wasatiyah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Opu di Kabupaten Wajo. Pak Opu Amran ya? Iya betul. Iya, silakan pertanyaannya Pak Opu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan saya Pak ini Pak Ustaz mengenai masalah pinjam meminjam ini. Kebetulan kan banyak pihak-pihak meminjam uang tidak wajar. Misalnya orang meminjam uangnya 1 juta. Itu bunganya 50%, maksudnya 500.000 kembalinya. Apakah itu termasuk riba? Itu pertanyaan saya, Ustaz. Yang kedua, pertanyaan saya, orang yang sering menggeser-geser tanah orang, apakah orang tersebut itu termasuk orang juga berdosa yang sering mengambil-ngambil hak orang lain, misalnya tanahnya digeser-geser, tanahnya orang. Demikian komentar kami Pak Ustaz, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini agak di luar topik ya Pak Ustadz, mungkin bisa langsung Iya, dijawab. boleh. Ya. Langsung, Iya, langsung dijawab. dalam agama itu kita kenal dengan istilah riba. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Ya, riba itu ada jenis bermacam-macam. Tapi ini yang populer riba itu ketika kita pinjam uang 100.000, kemudian bunganya 10.000. Yang menentukan bunga itu adalah yang punya uang, baru dikategorikan riba. Tetapi ketika kita bayar, yang kita pinjam 100.000, kemudian kita kembalikan 110.000, sebagai tanda terima kasih, itu tidak dikategorikan riba. Riba itu penentunya adalah yang punya modal, yang punya uang. Kemudian ini istilah lainnya itu rentenir, yang menyiapkan modalnya untuk dipinjamkan orang dengan harapan dia menarik bunga dari hasil pinjaman itu. Dan bunganya itu ditentukan oleh yang punya modal atau yang punya uang. Ini yang diharamkan dalam agama. Riba itu yang mana? Keuntungan yang berlipat. Rentenir kerjanya itu kasih pinjam uang 100.000, dalam tempo sekian bulan dibayar 120.000 atau 150.000. Pada jatuh temponya tidak dibayar, maka dia gandakan itu bunganya. Ini yang berbahaya. Ini haram hukumnya ini. Wa harramar riba. Allah mengharamkan riba seperti ini. Iya. Yang kedua, masalah tanah. Iya. Orang menggeser batas tanah. Ini termasuk kategori mencuri. Tentu sekali ketika dia menggeser itu batas tanah, pasti tidak memberitahu. Dia geser secara diam-diam. Ya, bila perlu patoknya itu dia kasih pindah tengah malam misalnya. Nah, ini namanya mencuri. Pencuri itu dalam Islam itu gimana? Dipotong tangannya. Iya. Kalau orang yang mencuri. Jadi orang mengambil tanah, batas tanah, menggeser batas tanah itu kategori mencuri. Saya kira begitu Pak Opu di Wajo, mudah-mudahan ya bisa tercerahkan. Baik. Kita akan kembali menerima telepon Pak Ustadz dari WhatsApp yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Ahmad Pak Arjuna. Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, ini tentang keseharian ini. Pernah ketika suatu hari saya sholat duhur, saya lupa Pak Ustaz, itu sambil 3 rakaat baru saya sadar, oh ini seharusnya sudah 2 ya ditahiyat kan. Terus saya lanjut lagi dengan
kan kurang ceritanya, jadi selanjut lagi 2 rakaat baru saya sholat terakhir kan. Pertanyaan saya apa gitu, sholat sah tetap sah atau apa yang saya lakukan? Begitu Pak Ustadz ya. Terima kasih atas jawaban saya. Waalaikumsalam. Ya, langsung. Iya, langsung saja Pak Ahmad Ustadz. Arjuna. Iya, Ahmad Arjuna di mana ini? di Baruga Antang Pak Ustadz. Lupa rakaat. Ya, itulah manfaatnya sholat berjamaah. Ya. Kalau kita imam kelupaan rakaatnya bisa diingatkan oleh jamaah ya, dengan subhanallah. Ya. Nah, kalau sholat sendiri lupa rakaat, ya, ada caranya. Kalau kita lupa rakaat, maka kita lakukan sujud sahwi. Subhanallah man la yanamu wa la yasfu. Bacaannya pada sujud, subhanallah man la yanamu wa la yasfu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Itu yang dibaca pada saat kita lupa rakaatnya. Artinya setelah selesai sholat, baru kita ingat, langsung sujud sahwi. Saya kira begitu Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang. Kembali kami mengundang Anda pendengar Ya. untuk bergabung di 082133339440. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdullah Sewang, silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Pangkep ya? Di Makassar. Makassar. Oh di Makassar. Iya. Ya. Yang saya mau pertanyakan ini, dari mana ini Islam wasatiyah? Iya, Ya. dengan agama samawi yang mana harus diikuti supaya kita beramal dengan baik dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Ya. Ustaz memberikan penjelasan supaya kita mengenal agama dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ya. Pak Abdullah Sewang, Islam agama wasatiyah. Ya. Jadi Islam agama wasatiyah bukan sebuah model agama, tetapi ajaran di dalam agama Islam, yaitu wasatiyah. Yang mana ajaran dalam agama Islam itu tentang wasatiyah. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya. Jadi Islam ini agama wasatiyah, agama yang umatnya itu wasatan. Umatnya berada di tengah-tengah. Ya. Dia berada di tengah-tengah sebagai penengah dua peristiwa atau kasus besarlah di zaman sebelum datangnya Islam. Yang saya sudah jelaskan di awal tadi, Iya. itu dua peristiwa bahkan boleh dikatakan kasus lah dalam beragama itu. Yang pertama Yahudi. Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi mau membunuhnya. Ya. Orang Yahudi tidak percaya bahwa ada Nabi sesudah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sama kan setelah Nabi Muhammad juga begitu. Agama-agama sebelumnya itu tidak menerima adanya agama baru namanya Islam. Nah, orang Yahudi ini tidak mau kalau ada agama baru, ada Nabi baru, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka membunuhnya, berusaha untuk membunuhnya. Artinya orang Nasrani menganggap bahwa dia terbunuh, tetapi orang meyakini bahwa dia terbunuh. Orang Islam ini meyakini bahwa Nabi Isa tidak terbunuh. Ya, dia diselamatkan oleh Allah, digantikan dengan diserupakan wajahnya dengan salah seorang muridnya yang pengkhianat, Iya. yang bernama Yudas Yudas. Iskariot. Mm-mm. Lalu Yudas Iskariot itu yang disalib dan lain sebagainya.
Mereka sangat membenci nabi baru yang namanya Nabi Isa. Maka Islam hadir, tidak boleh begitu. Dia itu adalah nabi utusan Allah. Ya. Kemudian umatnya Nabi Isa yang kita kenal sampai hari ini mempertuhankannya. Nah, Islam hadir, enggak begitu. Nabi Isa itu adalah manusia. Ya. Dia itu utusan Allah, dia itu nabi utusan Allah, dia itu Rasulullah utusan Allah. Ini yang disebut dengan wasatan, ya, pertengahan, agama yang mengajarkan tentang dia sebagai penengah. Penengah di sini juga artinya dia harus berlaku adil. Jadi nilai selanjutnya dari wasatiyah ini adalah keadilan. Ya. Jadi bukan dari mana ini Islam wasatiyah, bukan Islam wasatiyah. Ya. Islam agama wasatiyah, begitu. Jadi bukan Islam wasatiyah, ada nama agama baru namanya Islam wasatiyah, bukan. Islam agama wasatiyah. Jadi ini judul kita ini, Islam agama wasatiyah. Agama yang mengedepankan keadilan, mengedepankan tidak memihak Yahudi dengan membenci Nabi Isa, tidak memihak kepada Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa. Tapi dia berada di tengah-tengah, bahwa Nabi Isa itu adalah nabi yang dimuliakan Allah, dan Nabi Isa itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Itulah agama wasatiyah, Islam sebagai agama wasatiyah. Pak Ustadz, kami masih akan melanjutkan untuk perjumpaan kita di Titian Ilahi pada sore hari ini. Anda pendengar juga masih bisa nantinya bergabung bersama kami. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Ustadz ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kita di Dialog Titian Ilahi untuk edisi hari ini. Setelah tadi ada beberapa pendengar kita yang bergabung memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz terkait dengan topik kita Islam agama wasatiyah. Kami masih menerima Anda pendengar yang ingin bergabung di 0821 3333 9440. Nah, Pak Ustadz melanjutkan pembahasan kita ya terkait dengan Islam, agama wasatiyah atau moderat. Nah, tadi juga ada poinnya mengatakan bahwasanya ada toleransi begitu. Bagaimana pandangan Pak Ustadz sendiri terkait dengan masih banyaknya orang-orang yang beranggapan bahwasanya cara beribadah orang lain itu salah, bahkan sekedar gerakan kunut ataupun gerakan takbir dalam salat pun diperdebatkan. Tanggapannya bagaimana Pak seperti itu? Iya. Ini makanya dalam agama itu butuh konsep namanya toleransi. Ya, toleransi ini kita kenal ada toleransi antar umat seagama. Iya. Ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi kalau toleransi kita artikan dengan senasib, sepenanggungan, ya ikut merasakan orang lain, itu berarti sesama Muslim. Jika ada perbedaan-perbedaan, ya kita sikapi dengan tujuan Nabi Muhammad diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perbedaan itu sebagai rahmat. Ya. Jangan sampai yang kunut mempermasalahkan yang tidak kunut, yang barazanji mempersalahkan yang tidak baca barazanji, yang maulid mempersalahkan yang tidak maulid, begitu pula sebaliknya. Jadi dalam beragama, dalam kehidupan sesama muslim ini, dalam surah Al-Hujurat, ya, perbedaan-perbedaan seperti itu bisa menimbulkan permusuhan. Maka dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah kedua orang saudaramu. Sesama muslim ini. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Damaikanlah dua orang saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian toleransi antar umat beragama. Artinya dengan orang-orang di luar Islam. Ya, teman-teman yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, Buddha, Konfutsu. Jadi Islam ini
menjaga keharmonisan dengan orang di luar Islam. Yang dalam istilah agama, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan karena sesama manusia, apapun agamanya. Nah, kita baca masih dalam surah Al-Hujurat misalnya. Tadi ayat 10. Ini ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Iya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenal. Ini ajaran apa ini? Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Kemudian yang terakhir, toleransi antar umat beragama dengan umarah, dengan pemerintah. Jadi umat beragama ini harus harmonis dengan pemerintah. Tidak boleh menantang, melawan pemerintahan yang sah. Ya, dianggap pemerintahan taghut lah dan lain sebagainya. Tidak boleh. Ya, kita harus taat kepada pemerintah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dan pemerintah di antara kamu. Jadi itu konsep toleransi. Dalam kehidupan bertetangga saja Nabi mengajarkan begini. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin jarahu, maka berbuat baiklah dengan tetangganya. Tetangga yang apa, yang Islam kah? Tidak disebutkan apa agamanya. Berarti agama apa saja tetangga kita itu. Apakah dia muslim, non muslim, itu tidak disebutkan oleh Nabi, bilang sesama muslim. Tapi tetanggamu. Nah, ini contoh. Nah, saya kira konsep-konsep toleransi seperti itu. Karena agama Islam ini dibawa oleh Nabi yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Iya. Jadi kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat ini harusnya sebagai rahmat. Jangan sampai Islam di suatu tempat menjadi mayoritas, ada orang minoritas merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang Islam yang mayoritas di tempat itu. Iya. Itu Islam bukan rahmatan lil alamin lagi. Gitu. Iya. Saya kira begitu. Baik, Pak Ustadz, di penghujung perjumpaan kita pada sore hari ini mungkin masih ada yang disampaikan, kemudian juga diberikan doa penutup untuk. Ya, saya mau ini ada pertanyaan dari Pak Abdullah Sewang tadi itu. Yeah. Saya mau lanjutkan sedikit sekali. Dari mana ini Islam wasatiyah ini? Islam agama wasatiyah, ya, bukan Islam wasatiyah. Jadi Islam agama wasatiyah itu mengajarkan begini. Dalam kehidupan berislam ini saja, Islam saja, itu kita lihat ada istilah ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu cara pandangnya itu seperti begini. Apa istilahnya ya? Islam fundamentalis misalnya. Itu dia hanya mengandalkan nas Al-Quran dan hadis secara tekstual. Yeah. Itu yang disebut dengan ekstrim kanan. Dalam Islam juga ini ada orang yang memahami agama ini secara liberal, yang kita sebut dengan ekstrim kiri. Yeah. Nah, itu dia memberikan ruang logika sebagai pertimbangan dalam memahami hukum Islam. Yang penting masuk akal. Itu yang benar. Tidak perlu ada nasnya, tidak perlu ada Al-Quran dan hadisnya. Yang penting masuk akal. Nah, itu yang kita kenal, ada Islam liberal itu. Yang penting masuk akal. Dia menggunakan akal pikirannya. Yang ketiga, ini yang kita maksudkan. Islam agama wasatiyah. Dia tidak ekstrim kanan, tidak hanya sekedar memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual, tetapi juga dia menggunakan akal pikirannya. Ya. Makanya ayat banyak sekali memerintahkan untuk berpikir, menggunakan akal. Jadi itu tujuan Islam agama wasatiyah atau nilai-nilai yang terkandung dalam Islam agama wasatiyah itu
dia mengemukakan dengan nas, dalil Al-Quran dan hadis, juga menggunakan akal pikirannya.